Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Isyarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, tabungan perumahan rakyat Tapera telah menjadi sorotan utama belakangan ini dengan fokus pada keputusan untuk membebankan kontribusi sebesar 3% dari pendapatan para pekerja. Keputusan ini telah memicu kontroversi dari kalangan pekerja karena dianggap merugikan dan sangat membebankan. Lantas bagaimana dosen ekonomi Universitas Hasanuddin menanggapi hal tersebut? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Tapera diperkenalkan dengan tujuan utama untuk membantu masyarakat Indonesia yang kurang mampu memiliki rumah sendiri. Program ini memungkinkan para pekerja untuk menabung secara teratur dan kemudian menggunakan dana tersebut untuk membeli atau membangun rumah. Di samping tujuan untuk membantu masyarakat Indonesia yang kurang mampu untuk memiliki rumah sendiri, hal ini juga menuai kontroversi dari kalangan para pekerja. Langkah yang paling kontroversial dalam kebijakan Tapera ini adalah membebankan kontribusi 3% dari pendapatan atau gaji para pekerja. Hal ini menyebabkan kekhawatiran bahwa beban finansial tambahan ini dapat memberatkan pekerja. Terkait dengan isu Tapera ya, tabungan perumahan rakyat. Kita seharusnya melihat esensinya. Yang namanya tabungan itu tergantung dari personnya, tergantung dari orangnya. Dalam artian bahwa itu sifatnya sukarela kan, sukarela. Jadi dia tidak boleh bersifat seolah-olah itu adalah pemaksaan. Nah, oleh karena itu, tetapi kalau kita lihat arahan pemerintah untuk kemudian mengelola ini itu juga sebenarnya ada sisi positifnya. Hanya saja seperti tadi, pemerintah itu seharusnya hanya memberikan himbauan. Nah, kemudian yang kedua, mempertimbangkan kalau syaratnya itu kan mereka yang telah bekerja minimal 6 bulan. Nah, untuknya pembagiannya kan totalnya itu kan 3%, 2,5% dipotong dari pekerja yang bersangkutan, 0,5-nya itu menjadi bebannya dari perusahaan. Nah, hanya saja kita kan mestinya tahu dari sekian banyak pekerja ini, itu berapa yang sudah punya perumahan atau berapa yang sudah punya rumah. Nah, kalau toh misalnya nanti mereka tetap diminta untuk menabung, nah bagi yang punya rumah nanti kalau sampai batas tertentu batas yang telah ditentukan, jangan-jangan nanti mereka tidak bisa menarik dananya karena semuanya sudah diwujudkan dalam bentuk rumah, tidak bisa diambil cash, sehingga itu akan menjadi persoalan di masa yang akan datang ketika mereka sudah berumur tidak produktif lagi. Nah, kembali kepada yang bersangkutan, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena namanya tabungan itu kan ada konsekuensinya dari lembaga keuangan yang ditempati, itu kan seharusnya memberikan semacam pendapatan tambahan yang dalam artiannya adalah bunga, atau kalau dalam ekonomi disebut dengan yield atau rate gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang yang itu tidak pernah diungkap oleh pemerintah atau misalnya BP Tapera, apakah kemudian tabungan dari pekerja itu akan mendapatkan rate atau mendapatkan pendapatan tambahan di luar dari pendapatan nominal yang ditabungkan? Itu yang tidak jelas. Nah, seharusnya karena dia sudah mengatakan bahwa ini adalah tabungan, maka seharusnya tabungan jumlah uang yang ditabungkan oleh masyarakat atau oleh pekerja itu nanti kan akan bertambah di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berapa lama. Nah, sudah kan pemerintah kan sudah tentukan. Saya kira itu. Dr. Mursalim juga menyampaikan bahwa seharusnya jika pemerintah menyatakan bahwa ini tabungan, maka jumlah tabungan yang ditabungkan oleh masyarakat atau pekerja tentu akan bertambah di masa yang akan datang dan jangka yang diberikan juga seharusnya jelas.
pemerintah seharusnya mikirkan itu. Katakanlah misalnya dia untuk jangka waktu tertentu, kita ambil contoh tadi misalnya 15 tahun dengan potongan sekian persen, rumah macam apa yang dia bisa peroleh di masa yang akan datang? Nah tidak. Nah harga rumah ini kan selalu mengalami peningkatan, sehingga dengan demikian jangan kemudian disebut bahwa itu adalah tabungan perumahan, karena kalau tak disebut tabungan perumahan, bisa dipastikan bahwa di masa yang akan datang itu dananya dia tidak bisa ambil, karena dia harus diwujudkan dalam bentuk perumahan. Pertanyaan kemudian berikutnya adalah rumah macam apa, tipe apa yang bisa dapatkan dengan potongan-potongan seperti itu. Kalau kita kalkulasi, sepertinya agak sulit. Rumah tipe 21 pun agak sulit untuk didapatkan. Nah kemudian, lagi-lagi pada persoalan bahwa kalau kita lihat esensinya sebenarnya tabungan itu adalah aktivitas atau misalnya pilihan dari seseorang, bukan hanya pekerja. Pilihannya adalah yang pertama yang harus dipenuhi, kebutuhan dasarnya itu adalah konsumsi. Kalau kita lihat fungsi matematisnya itu kan Y sama dengan C plus S plus I. Jadi yang diselesaikan itu adalah konsumsinya dulu. Nah kalau misalnya tiba-tiba langsung, karena kalau dia tabungan berarti kan otomatis dia akan dipotong secara otomatis. Dia tidak dibayar secara personality, misalnya dia datang ke bank untuk membayar. Enggak, dia dipotong secara langsung. Padahal tahukah kita bahwa apakah pekerja ini kemudian sudah terpenuhi kebutuhannya untuk kebutuhan sehari-hari? Katakanlah misalnya tadi fungsi C tadi consumption-nya. Nah, tabungan atau bentuk investasi yang lain itu adalah idle cash. Nah, kalau seperti ini seolah-olah bukan idle cash, tapi pendapatan yang dipotong. Pasti pendapatan yang dipotong. Kalau kita lihat, seharusnya orang yang menabung itu adalah orang yang sudah selesai urusan kebutuhan sehari-harinya seperti konsumsi tadi. Nah, kalau seperti ini kan dipaksakan. Meskipun pemerintah mau mengatakan bahwa BP Tapera mengatakan ini adalah sukarela, enggak. Prakteknya gitu adalah dipaksakan karena langsung dipotong dari gajinya. Dr. Mursalim juga menegaskan bahwa jika memang tujuannya baik, maka tentunya metodenya juga harus bagus. Ia juga menyebut bahwa sebaiknya program ini dipikirkan ulang terlebih dahulu. Tidak boleh diberlakukan wajib bagi semua pekerja dengan pertimbangan apakah konsumsinya sudah terpenuhi, apakah sudah memiliki rumah, dan rumah seperti apa yang akan diberikan di masa yang akan datang dengan potongan seperti itu. Ia juga menyebut bahwa jika pemerintah menyatakan bahwa ini adalah sebuah kewajiban negara, sepertinya hal ini bukanlah kewajiban karena bukan pemerintah yang menyediakan dan bersumber dari gaji yang dipotong. Dr. Mursalim menyampaikan bahwa alangkah baiknya jika pendapatan pekerja dinaikkan terlebih dahulu, kemudian kebutuhan yang harusnya dikelola secara individu tidak perlu diurusi oleh negara. Karena rumah sesungguhnya bukanlah kebutuhan primer dari setiap orang, tetapi kebutuhan sekunder, bahkan tersier. Ia juga memberikan saran bahwa sebaiknya pemerintah berfokus pada pendapatan dari pekerja. Apakah sudah layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau belum? Andrea Reren Karina, Unhas TV. Pemirsa, penggunaan handphone yang berlebihan bisa berujung pada sindrom terowongan karpal atau carpal tunnel syndrome. Gangguan kesehatan yang menyebabkan nyeri, kram, dan berkurangnya sensasi pada jari-jari tangan. Berdasarkan penelitian, durasi penggunaan handphone lebih dari 8 jam per hari atau lebih dari 60 menit sekali penggunaan meningkatkan risiko terjadinya kondisi ini. Para pengguna handphone perlu waspada terhadap risiko sindrom terowongan karpal atau carpal tunnel syndrome, gangguan kesehatan yang kian umum di era digital. Sindrom ini terjadi akibat penyempitan atau penjepitan saraf median di pergelangan tangan, yang dapat menyebabkan nyeri, kram, dan berkurangnya sensasi pada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan setengah dari jari manis. Secara anatomi, terowongan karpal terletak di bagian depan pergelangan tangan dan dibatasi oleh tulang serta ligamen yang tidak fleksibel. Di dalam terowongan ini, terdapat 9 tendon otot dan 1 saraf median. Ketika ruang di dalam terowongan karpal menyempit, struktur di dalamnya mengalami penjepitan, yang menyebabkan berbagai gejala. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan handphone lebih dari 8 jam sehari atau lebih dari 60 menit sekali penggunaan, meningkatkan risiko sindrom terowongan karpal. Nah, bercerita tentang carpal tunnel syndrome, ya jadi mesti kita ketahui secara normal anatomi dari carpal tunnel atau biasa di Indonesia kan sebagai terowongan karpal. Jadi terowongan karpal itu
Lokasinya di bagian depan dari pergelangan tangan. Secara struktur, dia dibatasi oleh tulang tangan atau tulang karpal, dan di atasnya ini, di bagian atas dari terowongan karpal itu dibatasi oleh ligamen namanya transfer carpal ligamen. Tulang maupun ligamen itu adalah dua struktur yang tidak fleksibel, sehingga apabila terjadi hal yang menyebabkan ruangan di dalam menjadi lebih kecil, maka fleksibilitas struktur yang di dalam terowongan karpal itu akan mengalami penjepitan atau terhimpit. Nah, struktur di dalam ruang karpal itu terdiri dari 9 urat otot atau 9 tendon plus 1 saraf yang disebut sebagai saraf median atau median nerve. Sindrom carpal tunnel atau sindrom terowongan karpal adalah kumpulan gejala yang terjadi apabila terjadi penghimpitan atau penjepitan pada saraf dari median itu. Nah, saraf median itu pada level ini fungsinya berfungsi untuk memberikan sensasi pada 3 jari, yaitu jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, dan setengah dari jari manis. Sehingga apabila dia mengalami terhimpit atau terjepit, mengalami iskemik, maka gangguan sensibilitas akan dirasakan oleh penderita. Gangguan sensibilitas bisa berupa kram-kram, bisa berupa nyeri, atau bisa berupa pengurangan rasa. Yang kedua, median nerve itu juga memiliki fungsi motorik, yaitu dia mempersarafi otot-otot yang ada di bagian lengan ini, terutama otot untuk jempol. Sehingga salah satu gejala yang bisa kita lihat apabila sudah terjadi kronik penjepitan pada saraf median ini, otot-otot yang awalnya kita lihat ini seperti gemuk ya, jadi ada isinya ini otot, lama-kelamaan dia bisa hilang, jadi dia bisa kurus di sini ya, jadi seperti celah. Penelitian di Korea yang diterbitkan sejak 2012 mengungkapkan bahwa kelompok pengguna handphone dengan durasi panjang lebih cepat merasakan nyeri atau kram dibandingkan kelompok yang menggunakan handphone lebih sedikit. Faktor risiko lain yang mempengaruhi terjadinya sindrom ini termasuk faktor herediter, gerakan tangan berulang, posisi tangan yang statis dalam waktu lama, serta kondisi seperti kehamilan dan diabetes mellitus. Peningkatan cairan tubuh selama kehamilan misalnya dapat mempersempit terowongan karpal sehingga saraf median lebih mudah terjepit. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa handphone ini sudah merupakan kebutuhan ya. Kebutuhan mungkin yang susah dipisahkan lagi, bahkan dari anak kecil, remaja, dewasa, orang tua pun zaman sekarang tanpa handphone itu mungkin rasanya sangat sepi. Namun demikian yang perlu kita perhatikan ya, menurut hemat saya, bahwa dari faktor resiko tadi yang saya sebutkan ada 2 faktor resiko yang bisa kita modify sehingga angka kejadian untuk carpal tunnel pada diri kita bisa lebih dikecilkan. Yang pertama yang tadi saya sampaikan bahwa pergerakan berulang yang menyebabkan menyempitnya terowongan karpal ini. Pergerakan itu termasuk pergerakan jari-jari ya. Jadi kan kita bermain handphone ya, memang yang bergerak itu jari jempol ya, kebanyakan. Namun perlu kita ketahui ya, jari jempol juga ini merupakan artinya termasuk dalam terowongan karpal, sehingga dia bisa merupakan salah satu pemicu apabila terjadi bengkak atau swelling pada selubung tendonnya, itu bisa mengecilkan sedikit ya terowongan karpal itu. Faktor risiko yang bisa dimodified yang berikut adalah posisi tangan ketika kita bermain handphone. Jadi sebenarnya posisi tangan ini bermain handphone sama membaca buku itu sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi literatur itu menyampaikan pasien-pasien yang kadang mengeluh sindrom carpal tunnel juga salah satu adalah pasien yang hobi membaca buku ya. Jadi memang posisi tangan ketika kita bermain handphone cenderung agak ke depan. Nah, posisi demikian
yang apabila dibiarkan dalam tempo cukup lama ini berdasarkan penelitian yang saya baca di 2012 lebih dari 60 menit, itu resikonya akan lebih besar untuk angka kejadian carpal tunnel dibanding apabila bermain sebentar, kita istirahat ya, digerakkan, lalu mungkin kalau ada keperluan dilanjut lagi. Nah, untuk beberapa pasien yang sudah mengalami keluhan, dokter sering menyarankan bahwa pergelangan tangannya dilakukan shaking. Shaking ini bisa meringankan gejala nyeri atau gejala kram-kram, kesemutan pada tangan itu. Shaking ini tujuannya apa? Tujuannya supaya posisi tangan yang tadi monoton bisa digerak-gerakkan sehingga terowongan karpal itu bisa lebih lowong oleh karena mungkin swelling ataupun penyempitan oleh karena posisi itu bisa lebih longgar ya. Mungkin demikian. Untuk mengurangi risiko, disarankan agar pengguna handphone memperhatikan durasi dan posisi penggunaan. Gerakan berulang yang berlebihan perlu dihindari, dan posisi tangan saat bermain handphone atau membaca buku sebaiknya tidak statis terlalu lama. Menggerakkan tangan secara berkala dapat membantu meringankan gejala sindrom terowongan karpal. Meskipun handphone kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, langkah-langkah pencegahan ini penting untuk menjaga kesehatan pergelangan tangan dan menghindari gangguan yang bisa mengurangi kualitas hidup. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.